وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Barang siapa yang menetapi jamaah, tanda kutip semua jamaah yang saya sampaikan tanda kutip jamaah ala jukam maksudnya ya, maka wajib masuk surga. Kita itu wajib masuk surga. Jadi gelem ra gelem, mau nggak mau kita akan dipaksa masuk surga. Wah, siapa yang nggak tergiur dengan seperti itu? Jadi nanti kalau kita mati itu kita mau nggak mau akan dipaksa masuk surga. Wah, itu pernah ada itu satu kelompok yang nasihatnya seperti itu ya, karena memang keterbatasan ilmu. Imam kelompoknya keterbatasan ilmu, artinya bahkan ya tidak berilmu dalam urusan agama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Di kesempatan hari yang cerah, agak mendung di sini. Tadi malam sempat kabut. Alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, dan tetap sepatah dua patah kata insyaallah Ribat Akli Salim berusaha menyampaikan apa yang perlu kita sampaikan agar kita benar-benar memahami, dan para saudaraku, terutama saudaraku yang masih terbelenggu dalam syubhat, semoga terbuka hatinya dan bisa menerima hidayah yang benar. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan sebelumnya kita banyak menyampaikan beberapa video-video maupun ungkapan-ungkapan, ucapan-ucapan dalam rangka untuk mentakdil. Pada kali ini ada saya, ya sebenarnya ini lama sih, artinya lama itu ucapan seperti lama, cuman ini karena sudah menjadi sebuah doktrin keyakinan, akhirnya sampai sekarang pun ya terus disampaikan. Nah, kita juga akan mentakdil atau meluruskan tentang apa, saudaraku semua, yaitu bagaimana jukam ini sebagai golongan yang merasa terjamin di akhirat nanti atau di surga nanti. Artinya bahasanya pokoknya awake dhewe iki wis terjamin wajib masuk surga. Sebenarnya ini bukan suatu keanehan dalam golongan ini, artinya dalam para pemirsa-pemirsa dalam menyimak Ribat Akli Salim bukan suatu keanehan. Namun kenyataan sampai sekarang terus bergulir ucapan-ucapan seperti itu, terus digulirkan ucapan-ucapan seperti itu agar memantapkan dalam jamaah. Misal, saya pernah baca di Facebook ya, bagaimana kabar wahai orang-orang yang sudah hijrah? Apakah masih deblek atau tidak? Misalnya seperti itu. Lalu ada yang menjawab di bawahnya, deblek dan urusan agama itu sesuatu yang berbeda. Urusan dunia miskin, urusan dunia dengan agama itu sesuatu yang berbeda. Artinya gimana? Bukan hanya JRK atau para mantan yang miskin misalnya oleh Allah diberikan kemiskinan, deblek dan lain sebagainya. Namun di kalangan jukam juga banyak. Artinya di dalam jukam sendiri juga banyak yang deblek, yang melarat, yang fakir itu banyak. Lalu tidak mau kalah dia. Mereka tetap tidak mau kalah. Bedanya katanya dalam bedanya bahwasanya kalau JRK itu bukan JRK, kalau jukam itu dijamin
Walaupun di dunia dalam keadaan deblek, walaupun di dunia dalam keadaan kere, dalam keadaan sengsara, tapi jaminan pasti masuk surga. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala, kurang lebih pembahasannya seperti itu. Maka tak heran ketika kemarin saya mengupload rekaman pendoktrin Bapak Yusuf Thohir, wajib, jadi orang yang menetepi jamaah wajib, artinya jamaah menurut alat juga wajib masuk surga. Bahkan kita juga seperti itu, dan kita menyadari akan hal itu dulu juga kita seperti itu. Jadi dalam berdakwah itu juga kita ada namanya uzur. Tetap sabar kita mendakwakan, tapi juga kita harus mengendalikan. Biyen awak dhewe yo ngono kuwi. Biyen awake dhewe yo ngono kuwi, tapi tetap kita harus tetap bersabar untuk nasihati, untuk memberikan pemahaman. Bahkan ada pernah itu di suatu kelompok, nasihatnya seperti ini. Barang siapa yang menetapi jamaah, tanda kutip, semua jamaah yang saya sampaikan tanda kutip, jamaah ala jukam maksudnya ya, maka wajib masuk surga. Kita itu wajib masuk surga. Jadi gelem ra gelem, mau nggak mau kita akan dipaksa masuk surga. Wah, siapa yang nggak tergiur dengan seperti itu? Jadi nanti kalau kita mati itu kita mau nggak mau akan dipaksa masuk surga. Wah, itu pernah ada itu satu kelompok yang nasihatnya seperti itu ya, karena memang keterbatasan ilmu. Imam kelompoknya keterbatasan ilmu, artinya bahkan ya tidak berilmu dalam urusan agama. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Jaminan-jaminan seseorang inilah yang membuat pada ru'yah juga kadang terlena dalam mengurusi amalan ibadah pribadinya. Yang penting amal jama'inya bersama-sama. Ketika pengajian luar biasa sering saya sampaikan, mungkin Anda beberapa kali mendengar ucapan saya, tidak apa-apa. Ketika masalah pengajian sambung begitu luar biasa, kita berbondong-bondong untuk sambung karena mendapat jaminan. Tapi ketika sholat berjamaah, nyaris ini mungkin di mana-mana masjidnya sepi. Ya ada yang ramai itu, beberapa ada. Tapi ghirahnya enggak seperti sambung. Ghirahnya, semangatnya enggak seperti mendatangi sambung, semangatnya enggak seperti mendatangi tag dan lain sebagainya. Karena sudah ada jaminan. Bukan hanya hal itu. Misalnya dalam ta'awun, tolong menolong pun sesama jamaah misalnya. Sesama jamaah ada solidaritas, misalnya jamaah yang sakit atau jamaah yang terkena musibah. Lalu dalam ta'awun untuk bagaimana menolongnya, wujudnya uang atau dan lain sebagainya, itu tidak sesemangat ketika kita membayar IR, membayar persenan. Ya enggak? Itu sesama jamaah, sama-sama jamaah, karena merasa bahwa misalnya infak atau IR yang ke atas itu sudah mencukupi kesemuanya. Sudah cukup dengan amalannya, karena itu sambung kita terhadap Bapak Imam. Karena sambung itu ada sambung nasihat, kemudian ada sambung surat, kemudian ada sambung uang. Itu tuh ada 3 tuh. Sambung nasihatnya melalui biasanya bahasanya kula sakdermo nyambung nasihatipun Bapak Imam. Ya menika satu-satunya jamaah, saya hanya menyambung nasihatnya Bapak Imam. Kan seperti itu toh. Yaitu satu-satunya jamaah di mana saja berada, kapan saja waktunya, bagaimana saja keadaannya, supaya tetap menetapi, memerlukan dan mempersungguh Quran hadis jamaah dengan cara 5 bab karena Allah. Kan gitu. Itu namanya sambung nasihat. Ada namanya sambung surat yang dibuktikan dengan teks Bapak Imam yang setiap bulan. Kemudian ada namanya sambung pembelaan atau IR. Kembali kepada pokok permasalahan. Karena sudah merasa dijamin, maka kadang-kadang bentuk sosial kita, menolong saudara kita pun
Itu ghirohnya nggak sesemangat ketika membayar IR. Satu kelompok IR itu bisa sampai misalnya loh, sampai 4 juta, 5 juta. Satu kelompok desa-desa sini lah maksudnya. Itu sampai 5 juta. Tapi ketika ada saudara kita yang sakit, saudara satu kelompok itu, belum kita tidak bicara di luar kelompoknya, satu kelompoknya ketika digerakkan yang nggak segitu. Padahal dia lebih butuh paling 1 juta, 2 juta. Saya ikhlas. Biasanya IR-nya sampai 100 ribu, 200 ribu. Kalau diminta untuk sosial ini ada paling 10 ribu, 20 ribu. Jauh sekali. Kenapa? Karena aturan yang di atas ini seakan-akan telah menjamin keadaan kita saat hidup di jamaah. Masyarul muslimin, hafidhakumullahu ta'ala. Dunia adalah mazra'atul lil akhirah. Dunia itu adalah tempat menanam untuk akhirat. Dalilnya untuk itu terus sebenarnya. Dia juga tahu, juga tidak tahu. Man amila salihan fali nafsi wa man asa'a fa'alaiha. Mereka juga paham dalil itu, dan itu memang dalilnya. Barang siapa yang beramal baik di dunia, maka bermanfaat bagi dia. Barang siapa yang beramal jelek di dunia, maka fa'alaiha, maka berat baginya. Paham. Namun karena sebuah doktrin jaminan sebuah kelompok inilah yang menjadikan kita kadang-kadang tidak semangat dalam ibadah secara mandiri. Ya amal jamaah itu aja. Salate yang nggak menemani secara berjamaah. Tapi untuk masalah ngaji luar biasa. Sosial kita dengan sesama juga berkurang. Misalnya, jangankan dengan luar juga. Luar juga pasti itu orang kafir, tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya, kan gitu tuh. Itu sesama juga aja, kita nggak ada rasa empati, simpati. Sangat beda sekali ketika kita membela atau infak kepada pusat. Silahkan dipahami, dihayati. Semoga penjelasan saya tidak bisa membuka akal waras, akal sehat, dan akal selamat Anda. Dan semoga Allah memberikan hidayah dan yang hijrah semakin mantap. Kita tidak ada jaminan. Yang pastinya kita tidak ada jaminan. Kita semua harus berusaha mencari jalan yang terbaiknya, berusaha beramal baik. Nabi Muhammad SAW yang sudah dijamin saja. Kalau Nabi Muhammad jelas pasti dijamin. Itu aja beliau terus bersemangat beribadah. Maka Anda semua tidak ada jaminan akan hal itu. Maka tentunya lebih semangat berusaha mencari yang benar. Lalu setelah mencari kebenaran, setelah mendapat kebenaran, maka sumastaqamu, kemudian istiqomah dalam kebenaran itu. Salam akal sehat, salam akal selamat, dan salam akal waras. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر